Kita lanjutkan masih tentang bahasan konsep dan teknik dasar untuk klasifikasi. Yang ini slide-nya saya ambil dari Introduction to Data Mining, buku Introduction to Data Mining. Ya, ada beberapa topik sebagai outline di sini. Halaman outline ini saya tambahkan yang tadinya belum ada di slide aslinya. Untuk yang pertama adalah pengertian dasar, ya, basic understanding. Kita sudah bahas di 2 video sebelumnya, di mana di video tersebut ada beberapa pengertian dasar yang saya ambil dari sini. Kemudian juga di slide itu sendiri, di mana ada definisi, ada task klasifikasi itu maksudnya apa, kemudian contoh-contoh task, kemudian pendekatan umum, ya, pendekatan secara umum untuk membangun model, ya, yaitu menggunakan induksi dan deduksi, yaitu proses training dan proses nanti mengaplikasikannya. Ada beberapa teknik klasifikasi yang sebagai dasarnya, kemudian ada yang ensemble. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Untuk yang dasar klasifikasi, kita akan membahas tentang utamanya adalah pohon keputusan atau decision tree. Kemudian beberapa di antara yang lain, ya, ada rule based, nearest neighbor, neural network dan deep learning, kemudian Bayesian, Bayesian belief network, dan SVM. Beberapa di antaranya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, termasuk untuk ensemble, yaitu boosting, backing, dan random forest. Ya, kita masuk ke decision tree untuk di kesempatan video kali ini. Ya, ini adalah contoh sebuah pohon keputusan, ya. Contoh sebuah pohon keputusan, contoh sebuah model yang berupa pohon keputusan, yang dimana model ini dibangun waktu proses induksi, yaitu proses training, dengan data trainingnya seperti ini. Akan kita lihat di model decision tree ini, di pohon ini ada 2 jenis node, ya. Yang pertama yang warna kuning-kuning ini, yaitu adalah atribut, ya. Ini adalah atribut, ya, atribut yang diambilkan dari atribut di data training, ya. Di data training di sini atributnya. Di sini ini adalah contoh yang sederhana, di mana di data training itu ada 3 atribut, yaitu homeowner, marital status, dan annual income. Kemudian di model semua atribut yang 3 itu digunakan di model tersebut, ya. Ya, jadi semua atribut dari training data di contoh ini digunakan semuanya di model. Kemudian yang pertama adalah yang kuning, ya, node yang kuning. Kemudian node yang kedua yang warna biru ini, yang daun atau leaf-nya, ini adalah klasifikasinya, ya. Nilai-nilai klasifikasinya, di mana di sini nilainya ada no, ya, di defaulted borrower. Ini ada no dan yes. Jadi ini isinya adalah no dan yes, ya. Ya, yang kuning tadi adalah atribut. Yang atribut itu adalah splitting atribut, karena ini adalah membuat pohon, di mana untuk pohon di sini contohnya splitnya menjadi 2. Iya. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi, tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini ada 3 atributnya. Kemudian 3-3-nya dipakai semua. Nah, biasanya kalau di data real sangat memungkinkan juga kalau di atribut setnya ada banyak, kemudian di
modelnya itu hanya digunakan beberapa saja. Ya, oke, jadi ini contohnya. Kemudian ini contoh yang lain, ya. Kita lihat datanya sama, data trainingnya sama, ya, isi-isinya sama, tetapi kita perlu ketahui bahwa untuk data yang sama itu bisa menghasilkan model training, model decision tree yang berbeda. Ya, tentunya tergantung dari algoritmanya, tergantung dari setting parameternya, ya. Seperti nanti akan kita pelajari di dasar untuk konsep dan teknik klasifikasi ini, ada beberapa cara untuk men-split ini. Ya. Kita lihat berbeda, jadi antara pohon yang ini ini homeowner, marital status, dan income. Kemudian kita lihat pohonnya ini berbeda, ya. Jadi ada bisa lebih dari satu, bahkan lebih dari dua pohon yang berbeda untuk satu data training yang sama. Itu adalah proses induksi, yaitu proses membangun model decision tree. Kemudian setelah dibangun, bagaimana digunakan, ya, di-apply, ya, menggunakan data uji untuk eksperimen, data uji, di mana data uji itu misalkan ini adalah ada sebuah data yang kita sudah tahu isi-isi dari atributnya. Kemudian di sini kita ingin mencari kelasnya, kita ingin memprediksi. Untuk menggunakan atau apply model ini sangat sederhana, yaitu dimulai dari rootnya, yaitu dari yang paling atas ini, dari homeowner. Kita lihat, kita cocokkan dengan yang ada di record yang akan kita prediksi. Ini misalkan contohnya seperti ini, homeownernya no atau yes. Ini no di sini, berarti dia ke situ. Kemudian yang kedua, marital statusnya bagaimana? Ternyata married, maka dia ke arah sini decisionnya. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa ini no, ya. Meskipun kita tidak tahu income-nya, ya, kita tidak tahu income di sini, tapi karena kita dengan hanya homeowner yang no, kemudian marital status yang married, kita sudah bisa menebak bahwa kelasnya itu adalah no, ya. Ya, jadi proses induksi tadi, bagaimana membangun model, ya, kita sudah sampaikan sekilas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas secara lebih panjang lebar tentang bagaimana proses induksi, bagaimana proses membangun model decision tree pada video berikutnya, insya Allah.